tadi pesawat nih. Jangan ceritanya naik angkot, jangan pesawat. Pesawat, duduk. Kita kenalin. Siapa kamu? Saya mahasiswa London. Iya. Oh gitu ya. Bapak siapa? Bapak gitu. Saya Presiden PT Kolang Kaling. Langsung French deal. Betul? Kan itu kesannya kan beda kan? Kenapa? Kita tahu yang namanya presiden itu jabatan apa ya? Tinggi. Tahu. Kesan itu muncul karena apa? Kita tahu. Betul? Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenal Allah. Agar apa? Agar hati kita ini nggak tawar. Agar hati kita ini apa? Nggak biasa-biasa aja ke Allah. Gitu maksudnya. Ya. Neng, pacaran namanya siapa, Neng? Pacaran namanya siapa? Oh, bohong. Iya. Pacaran namanya siapa? Nggak tahu, nggak punya. Bohong, sudah gini belum pada punya pacar. Ayo, dia bilang bohong, ketahuan. Ya, ini penting bagi kita. Sama aja gak punya, San. Ya, Nggak boleh. oke. Baik nih Allah nih. Jadi coba kita introspeksi diri nih. Ya, semua kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Ya, sudah sejauh mana kita mengenal Allah? Allah penting nggak kira-kira? Penting sekali. Nah, saya tanya, pengetahuan kamu tentang Blackpink sama Allah banyak yang mana? Blackpink. Saya tanya, Blackpink ada berapa personil? 4, betul kan? 4 kan? 4, betul nggak? Namanya siapa aja? Bisa tahu mah. Gue nggak tahu Kan? Pada tahu itu. Coba. Ketika ditanya tentang Allah gimana? Allah siapa kita? Apa itu Tuhan? Allah itu Tuhan. Tuhan itu apa? Kok balik lagi ke Allah? Tuhan itu apa? Oh, kan nggak tahu, nggak paham kan? Nggak paham kan? Inilah masalahnya. Ya, kenapa orang kok lebih senang sama Blackpink? Kenapa orang lebih senang kepada Seventeen? Kenapa orang cewek lebih senang ke pacarnya, cowok lebih senang ke pacarnya gitu? Kenapa? Ini nih. Gak mau mengenal Allah. Nih, saya mau nanya sama cewek nih. Biasanya cewek kan sasaran untuk dikasih hadiah dong, betul? Cowok-cowok ya? Betul kan? Saya mau nanya nih, serius nih, saya mau nanya nih. Ya, kira-kira hadiah terbesar apa yang ingin kamu dapatkan dari pacar kamu? Ayo, ini kok serius nanya? Saya nanya, serius. Apa? Kamu apa? Ini kamu apa? Menghayal boleh dong. Ya, oke. Sekarang saya tanya, apa hadiah yang paling kamu inginkan, yang paling terbesar yang ingin diberikan pacar kamu ke kamu? Apa kira-kira? Ayo, sebutin aja. Kamu apa? Handphone apa? 11. iPhone. Berarti terbaru dong itu ya? Entah. Berapa harganya? 30 apa? 30 juta. iPhone 11 ya? Betul? iPhone 11. Berapa? Harganya berapa? 30 juta. Enggak minta yang lebih mahal lagi? Entah. Kalau kamu dikasih iPhone sama pacar kamu, gimana perasaan kamu? Hah? Biasa aja. Tadi katanya yang saya kan nanya, yang paling kamu inginkan dengan barang itu kamu tuh seneng banget. Jadi biasa aja. Orang dikasih hadiah kan seneng betul? Ini masalah biasa aja. Apa? Ayo, coba kamu. Satunya ya. Ya, kamu apa kira-kira yang
Masih saya ulangi lagi pertanyaannya. Pel nih dong namanya. Baterai. Ayo, taruh dulu. Kamu, ayo. Bukan katakan saya bilang tadi menghayal punya pacar. Kita pengen banget pacar kita memberikan sesuatu yang kita inginkan. Dengan barang itu kita tuh bahagia banget gitu. Ayo, apa? Iya deh, balik pulang itu. Kepastian. Kepastian ini kain. Kepastian. Kepastian mau ngapain sih? Saya baru ngomong pacaran nih, belum suami nggak belum? Saya belum nyuri ke belum? Ini mau pacaran. Kira-kira gimana? Nggak, itu kamu dikasih iPhone biasa aja. Soalnya bukan yang minta, ini Apa? Senang pertamanya doang. Emang belum punya iPhone? Belum deh. Nangis dulu dong. Nangis dulu dong. Hah? Nangis dulu dong. Hah? Nangis dulu. nanti dikasih. Masalahnya udah punya pacar belum? Gitu. Dengerin teman-teman ya, yang berseragam SMP, yang berseragam SMA, ya kelihatan yang udah kuliah. Mohon maaf ya. Demi iPhone ini rela menjual diri. Betul, ada yang begini? Ada yang begini? Banyak. Demi dapat beginian, demi bisa tinggal di apartemen. Berapa apartemen harganya 1 miliar? Gitu saya bilang tadi, minta ke yang harganya 1 miliar, kita yang 30 juta. Kecil amat. Iya kecil amat lah. Hah? Betul? Ini kecil amat. Dikasih apartemen sama pacar kita harganya 1 miliar, gimana? Kecil. Hah? Gimana? Kecil. Coba kalau ada orang yang ngasih kita apartemen 1 miliar, gimana? Itu orang baik banget kita ya. Kayaknya cinta banget sama kita sampai rela ngasih sebesar itu kan, betul? Betul gak? Betul gak? Kayak itu orang itu gimana segala-galanya, betul gak? Betul gak? Betul gak? Sekarang coba, kira-kira kalau mata kamu dijual, sepasang mata kamu dijual harga 1 miliar, mau gak? Enggak. Siapa yang bisa memberikan mata ke kamu? Allah. Hah? Allah. Berapa harganya? Hah? Berapa harganya? Bukan kagak ada harganya. Terlalu mahal. Hah? Tak ternilai. Mata kita ini tak ternilai, dan dihargai. Saking berharga. Ya. Kita disajikan tiap hari itu. Apa itu? Ayam bakar, steak, makanan-makanan enak. Tapi kita dikirim apa sama Allah? Halo, dikirim satu titik sariawan. Bisa menikmati makanan semua? Enggak. Ya, ingat teman-teman, kenali bahwa Allah itulah yang telah memberikan mata kepada kita. Tiap hari kita bisa memandang pacar kita yang cantik. Tiap hari kita bisa memandang pacar kita yang ganteng. Tiap hari kita bisa melihat ibu kita yang kita sayangi. Betul? Betul? Pernah ada yang nagih gak? Enggak ada. Sewa mata kita? Enggak ada. Gak ada? Gak ada? Gak ada kan? Hah? Enggak ada. Ada yang sudah mampu berjam-jam lihat YouTube Blackpink? Hah? Lupa sholat, lupa segala macam? Ada? Naya. Banyak kan? Blackpink. Betul? Nah makanya coba yang punya Blackpink berikan kepada kita apa coba? Apa? Sampai kita mau tahu, itu kepo banget sama idola kita itu. Betul? Kenapa kita nggak kepo kepada Allah? Mulai dari ujung rambut kita nih, ya, sampai ujung kaki kita nih, semuanya full dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jadinya bila apa? Allah menciptakan kita matanya begini nih. Oh bagaimana?
perasaan kita kan menderita, betul? Betul. Subhanallah, kita lihat semua di sini. Sempurna Allah ciptakan. Itu. Sempurna Allah ciptakan. Kita lagi ngomongin Allah nih. Coba kalau ngomongin Blackpink, ya, Bupang itu panci jatuh gimana? Cuek aja. Gontrang perang itu piring pecah gimana? Cuek aja. Fokus begitu. Kok bisa begitu? Ya, kok bisa begitu? Kenapa? Tadi karena kepala kita arahkan untuk apa? Kita isi tentang Blackpink seperti artis-artis itu semua. Tapi kita lupa siapa yang telah memberikan rambut kita, wajah kita yang cantik-cantik, wajah kita yang ganteng-ganteng. Siapa? Allah. Ya, makanya itulah perlu kita mengenal Allah ma'rifatul ini. Penting itu di situ. Betapa pentingnya pengetahuan apa? Agar apa? Membangkitkan rasa. Betul? Betul. Sekali lagi, pengetahuan itu membangkitkan rasa. Ya, karena manusia itu terdiri apa? Akal dan hati. Lo punya hati ya? Kalau ada sesuatu yang pintar tapi nggak punya hati, lo robot, betul? Betul nggak? Dianggap robot. Lo kagak punya hati, berarti bukan manusia. Nah, oleh karena itu harus dipahami bagaimana rasa itu bisa muncul. Nggak tiba-tiba rasa itu muncul. Rasa itu muncul sekali lagi dibangun, dimulai dari apa? Pengetahuan kita tentang sesuatu. Bagaimana bisa kita punya perasaan kepada Allah? Kalau apa? Kalau otak kita tidak kita isi dengan Allah. Ya, coba. Udah 1 jam belum kita ngaji? Udah 1 jam belum? Belum ya? Udah menguap. Betul? Coba kita nonton artis yang kita idolakan, borong-borong ngantuk. Betul? Betul kayak begitu? Istris. Ya? Oke? Coba. Gitu. Halo, siapa yang pernah dapat belum punya pacar ya? Tapi pernah dong dikirimin surat cinta sama cowok? Asik. Nggak ada? Saya bikinin dong surat cinta. Langit nih. Bikin lo sebentar aja. I love you gitu aja cukup. Lagi udah. Ya, Jagonya nih. ya minimal kamu dapat surat dari siapa gitu. Dari orang tua kamu pernah? Pernah nggak? Kasihan kalian tuh. Kalau saya dulu nih, sampai sekarang sebenarnya bukan dulu. Jadi anak saya tuh sampai umur 5 tahun saya kirimin surat. Saya kirimin surat, ya, Abi sayang kamu, Abi sayang, cuma gitu doang. Bi baca ini, oh. Gimana perasaan anak? Oh, berbunga-bunga. Betul? Berbunga-bunga dapat surat cinta itu. Padahal itu surat dari orang tuanya doang, bukan dari pacar, bukan. Belum situ. Ya, saya mau pengalaman dulu waktu di pesantren. Ya, itu ceritanya itu adik saya juga kan pesantren. Itu ngelihat temennya dapat surat cinta dari santri laki-lakinya, itu mah, ya, ditaruh di sini tiap hari dibawa gitu, semprotin apa? Biar wangi. Biar wangi terus. Cium-cium mau tidur tuh, wah. Jadi inget. Ini kan masa lalu. Ya emang ceritanya begitu. Nah pertanyaannya, tahu nggak kita? Ini udah pernah saya sampaikan cerita tapi akan saya lebih dalam. Tahu nggak kita bahwa sebenarnya Allah itu mengirim surat cinta untuk kita? Ya, Allah itu mengirim surat cinta untuk kita. Ya. Sekali lagi, orang ngasih apartemen, orang ngasih Lamborghini, orang ngasih iPhone, itu kan apa? Bentuk cinta. Bentuk cinta, betul? Bentuk sayang. Nah, kira-kira nih saya mau nanya sama teman-teman nih,
Kira-kira teman-teman punya sepasang tangan itu bentuk cinta apa dari Allah? Bentuk cinta apa? Bentuk perasaan apa dari Allah kepada kita? Apa? Halo? Allah ngasih sepasang tangan kepada kita. Itu tanda apa tuh dari Allah? Cinta. Tanda cinta, tanda sayang dari Allah. Allah ngasih sepasang kaki untuk kita. Itu apa? Itu tanda cinta dari Allah. Terus pertanyaannya, kapan teman-teman semua membalas cinta Allah? Kapan? Kapan? Ya? Yang cewek yang biasa suka membalas cinta kan cewek ya? Yang cowok mah kan kasih cintanya, cewek yang balas gitu. Gimana caranya? Kapan kamu mau membalas kira-kira cinta Allah? Halo? Kira-kira? Hah? Kan? Ini jadi bahan pikiran kita semua. Kapan coba kita siap membalas cinta Allah? Allah sudah menganugerahkan. Nah kira-kira nih, kalau kita dikasih iPhone 30 juta, kira-kira gimana nih? Sehari doang ya, senengnya? Ya betul. Setelah itu gimana? Dibanting-banting gitu sama kita? Ya kan katanya sehari. Dijual ya. Betul kan? Enggak begitu. Jadi dia apa dong? Jual. Dijual. Dijual. Makan. Ya. Cewek matre. Itu gituan. Tapi kalau yang benar gimana? Ya udah, karena itu penghasilan dijaga. Betul? Ya dijaga. Jangan sampai receh. Dikasih. Jangan sampai receh. Tadi ya. Jadi dijaga nih pemberian orang yang mencintai kita tuh kita jaga. Ada perasaan begitu. Nah, kira-kira ketika Allah memberikan sepasang tangan kepada kita sebagai tanda cinta Allah kepada kita, kira-kira sebagai balasan atas cinta Allah kepada kita, kita apain? Ini kan balasannya gimana? Kita jaga, ya kan? Betul? Ini kalau ini gimana? Hah? Kita jaga. Kalau tangan, ya apa? Cara jaga tangan gimana? Dibungkus gitu? Enggak. Jangan dengan yang baik. Hah? Makan dengan baik. Dipakai untuk kebaikan. Kenapa? Allah tuh maha baik. Maka tentu saja Allah menginginkan kita apa? Agar menyebar juga ke Kebaikan. Nah, itu pentingnya kita ini mengenal Allah. Ini urgensinya nih. Ya. Oh ya Allah. Kalau kita membaca surat cinta Allah, subhanallah. Ya. Nah, salah satunya nih ya, surah Al-Fatihah ayat 2. Udah jangan jauh-jauh. Ini hafal semua. Gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mulai dari situ. Artinya segala puji itu. Kita ke pacar kita yang ngasih iPhone gimana? Kan kita puji dong. Minimal bahasa kita, betul? Betul. Nah, Allah itu apa? Apa? Segala macam pujian hanya milik Allah. Karena saking maha baiknya Allah. Ya. Dia ngasih iPhone kenapa? Ingin dong agar cintanya dibalas, betul? 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 Ingin agar cintanya itu dibalas. Gitu. Nah, Allah nih, kan sifatnya material dong. Gue kasih iPhone ya, iya, tapi boleh dong cium. Kan begitu. Jangan salah ya. Kalau teman-teman cewek nih ketemu cowok di medsos, jangan salah. Ya, ketemu cowok di tempat tongkrongan, jangan salah. Banyak kejadian. Ada sekali. Jangan salah itu. Pasti permintaan begitu. Ini yang pakai kerudung gitu. Ketemu cowok di medsos gitu. Wah, gue pengen tuh. Kalau dapat kerudung gimana? Kan jahat. Ya. Maka tempat pertemuan muda-mudi yang terbaik adalah apa mana? Masjid. Di forum pengajian seperti itu.
Nanti itu persoalan ini nanti. Belum. Tapi Allah coba. Allah. Hah? Lo mau nggak? Kalau mau, gue kasih lo. Allah gimana? Enggak, ngasih dulu. Nih, udah gue kasih nih. Kata Allah, udah gue kasih. Karena kalau dia kasih gimana tuh? Nah, makanya tadi, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kenapa Allah itu apa zat yang maha dipuji? Segala puji hanya untuk Allah. Itu kenapa? Allah itu apa? Rabbul alamin. Aduh ya Allah. Rabbul alamin. Apa itu Rabb? Apa artinya? Tuhan. Ya itulah. Di terjemahan semua Tuhan. Itulah dangkalnya kita kalau kita belajar ya, belajar Islam lewat terjemahan. Bahaya banget. Padahal makna Rabb ini Masya Allah luas luar biasa. Yang pertama nih apa? Allah yang sebut Rabb itu maksud makna Rabb itu apa? Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Penciptanya apa? Seluruh alam. Artinya nggak ada sesuatu pun yang ada di bumi ini, yang ada dimanapun keberadaannya kecuali itu merupakan ciptaan. Nggak ada yang bukan ciptaan, itu semuanya ciptaan. Semuanya ciptaan. Itu Al-Khaliq, termasuk kita. Nah, kalau Al-Khaliq itu Allah, siapa kita di hadapan Allah? Halo? Yakhluk. Makhluk. Makhluk. Ya. Jadi dalam ini kan alam semesta. Ini Allahnya. Ini Khaliq, yang ini apa? Makhluk. Di sini di alam ini ada siapa aja? Manusia, bumi, cebong, cicak, kampret, iya kan? Ayam. Enggak, saya salah gak ngomong? Enggak. Kambing. Betul? Betul nggak? Daniel sebut aja Daniel. hidup. Apa? Sebut aja makhluk hidup. Enggak. Begini. Batu. Sungai. Makhluk juga. Jadi kan terbagi dua. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya makhluk. Allah. Betul? Semuanya makhluk. Halo? Betul kan? Semuanya makhluk. Semuanya makhluk Allah. Seganteng apapun ente, secantik apapun kalian, ya, dalam konteks ayat ini, potongan ayat ini, Rabbul Alamin, itu kotaknya, ya, barang di sini sama apa? Sama penghuni Ragunan. Semuanya. Betul? Ya, penghuni Ragunan tahu? Ya. Penghuni Ragunan tahu? Tahu. Tahu nih yang Betul? Ada pengunjungnya. Nah, penghuni sama pengunjung dalam pembicaraan ini apa? Sama. Posisinya sama. Alam. Betul? Kalau ada yang tidak terima pengelompokan ini, Khaliq, makhluk, gak terima nih, namanya apa? Kenapa lu minhu? Contohnya siapa? Iblis. Amit-amit Pak Ustadz disamain sama kambing, bau. Itu udah kesombongan itu. Itu udah kesombongan. Ada yang malah disamain dengan kambing, dengan sapi, dengan ayam, marah coba. Ya. Karena apa? Enggak paham. Itulah sebenarnya yang terjadi. Makanya, ya Allah, kita ini makhluk. Kita ini apa? Makhluk. Kita ini makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini makhluk subhanallah. Jadi apa hebat kita? Sampai kita gimana? Menggunakan mata ini, menggunakan tangan ini, menggunakan mulut ini, menggunakan telinga ini, tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Langsung pas apa nyetel itu tadinya kan nyetel apa nyetel di HP itu kan loudspeaker ya. Allahu Akbar diganti, masukin headset. Banyak yang begitu kan? Banyak. Banyak ya. Kayaknya apa? Kayaknya mendengar nama Allah itu gimana? Panas, gatal. Ya. Itulah sifat-sifat orang yang tidak beriman. Sebagaimana gimana dalam surah Al-Baqarah itu ketika menjelaskan kelompok orang. Ya. Gimana? Seperti apa? Petir yang menyambar, memekakkan telinga. Disebut nama Allah itu luar biasa. Ada tak begitu? Itu coba introspeksi. Ada temen yang ngaji gimana? Paling dulu banyak ngaji. Ada kayak begitu? Ada gak? Bahir. Sadar gak kita? Ya, bahwa kita sebenarnya sudah menggunakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kaki kita nih kita langkahkan kemana? Ke masjid. Kita langkahkan ke pengajian. Nah itulah yang Allah inginkan dari kita. Itu yang Allah inginkan dari kita. Nah makanya coba jadi semacam bahan pemikiran. Makanya dalam Al-Quran sering Allah menyebutkan organ tubuh kita yang paling penting apa? Afala ta'qilun, yatafakkarun, yatadabbarun. Itu sebenarnya merangsang kita untuk berpikir. Kita punya mata yang bisa melihat. Kenapa nggak bertanya begitu? Bagaimana caranya coba? Mata ini bisa melihat. Ya. Bagaimana caranya? Kok tiba-tiba bisa melihat seperti itu? Jelas. Bagaimana bisa telinga ini bisa mendengar? Ada gak makhluk yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar? Ada gak? Ada gak makhluk yang dikasih telinga tapi tidak mendengar? Ada gak? Ada. Ada. Ada gak makhluk yang punya mata tapi nggak bisa lihat? Ada. Subhanallah. Ya. Ada gak mata yang bisa melihat sampai 180 derajat? Ada. Jadi daya satu lihat itu 180 derajat. Ini kesini saya dengar lihat. Dengar lihat. Tapi coba matanya cakung. Tahu mata cakung? Mata cakung begini. Capung apalagi lalat. Matanya begini. Lebih hebat. Ya, lebih hebat. Indra yang paling canggih yang sekarang paling diakui apa? Teknologi infrared, betul? Teknologi infrared. Ternyata Allah sudah menanamkan teknologi infrared itu ke apa? Ke ujung lidahnya ular. Ke ujung lidahnya kadal. Itu luar biasa. Allah telah menciptakan sedemikian rupa. Nah makanya kita perlu mengenal Allah supaya apa? Berkesan, hebat. Ketika kita bernapas, coba semuanya bernapas. Iman kan? Iman? Bayar gak? Gratis. Gratis. Sederhana gak? Kita bernapas sederhana gak? Sederhana gak? Sederhana. Padahal ketika diteliti ilmu biologinya, masya Allah, dari mulai bus ini, apa namanya, paru-paru, ya, itu tempe, itu jengkol, itu daging, itu pete, ya, bisa jadi tenaga itu gimana ceritanya? Mikir gak kita? Ketika makan, kagak. Yang penting makan. Siapa yang memproses itu jadi energi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya banyak tuh ilmuwan-ilmuwan kedokteran yang masuk Islam. Masuk Islam. Ya.
Contohnya ilmuwan Prancis itu kedokteran Perception namanya, luar biasa. Seorang profesor di bidang kedokteran. Akhirnya dia apa? Memeluk Islam. Karena ada seorang peneliti Jepang, dia meneliti apa? Meneliti apa namanya? Air. Meneliti air. Ternyata air itu punya semacam bentuk-bentuk molekul-molekul yang macam-macam. Nah, ternyata air itu ketika dia terkena suara itu dia berubah strukturnya, dinamikanya berubah, betul-betul berubah. Sampai segala macam suara gimana? Dicobain, musik klasik segala macam, termasuk apa? Bacaan Al-Quran dan suara azan dicobain. Jadi air itu dibacain terus. Qul a'udzu birabbin nas itu. Ya, ternyata air itu punya di hasil penelitian itu ada rasa gembira, sadar coba. Nah pertanyaannya, kenapa ilmuwan Jepang ini meneliti air? Kenapa coba? Ya, dia meneliti juga begini, suara manusia. Kalau suara manusia marah-marah, itu gimana tuh? Itunya apa? Struktur air gimana? Kalau ada orang yang menyatakan cinta, itu berubah lagi tuh struktur air. Pertanyaan sekali lagi, kenapa ilmuwan Jepang ini sampai susah payah meneliti tentang air? Ya toh? Karena 20% tubuh kita ini adalah unsur air. Kita ini 20% itu unsur air. Makanya ketika dibandingin ini air nih, ini manusia, dikasih suara orang lagi marah, ternyata Pak, struktur airnya itu sama. Dan ketika air itu punya ciri tertentu, itu ternyata berpengaruh ke hati, berpengaruh ke pikiran. Bahkan otak kita ini unsur airnya itu 60% air. Otak kita unsur air itu 60%. Ini apa keajaiban tentang ciptaan Allah Subhanahu. Jadi jangan sampai kita mengenal begini sih. Ya. Rob. Yang kedua, ya. Rob itu tadi apa? Allah. Yang kedua, Allah itu apa? Al-Muhyi. Al-Muhyi. Al-Mumi. Al-Mumi. Ya. Al-Mumi. Al-Mumi. Al-Muhyi, Al-Mumi. Apa Al-Muhyi? Yang maha menghidupkan. Al-Mumi yang maha mematikan. Allah itu yang maha menghidupkan. Allah itu yang maha mematikan. Artinya apa? Ya suka-suka Allah. Karena Allah sendiri punya sifat apa? Hayyun. Hidup. Hayyun la yamut. Ya, Hayyun itu maha hidup. La yamut. Tidak bisa mati. Allah itu apa? Zat yang maha hidup dan tidak bisa mati. Maka Allah punya kemampuan apa? Al-Muhyi, Al-Mumi. Punya kemampuan yang sangat kuat untuk menghidupkan dan juga apa? Memati. Ya. Betul? Al-Muhyi, Al-Mumi. Ya. Ini udah berapa tahun nanti? 30. Berapa? 30 tahun. 31. 33. Kalah semua sama ceramah ya? Kalah ya? Yasin itu Yasin. Kalah ya? Kalah dong. Saya mau ngambil yang paling tua, tapi jangan ikut saya. Dia yang paling muda. Jangan ikut saya, jangan. Dikit lagi saya kepala 5 masalahnya. Bentar lagi kepala 5. 50. Perhatikan. Oke, nggak apa-apa pakai umur saya. Ya, kepala 5.
Itu kira-kira kalau kepala 5 itu lahir itu sekitar tahun 70-an. Ya, 1970. Ya, saya lahir 72. Ya. 1970. Kita ambil ada tahun 1972 hari lahir saya. Tahun lahir saya maksudnya. Ada tahun 1970. Betul? Betul. Betul. Nih, jangan berkedip. Ya, yang Karena ada begitu. jin yang lewat. Jangan berkedip ya. Awas, jangan berkedip. Jangan berkedip. Kira-kira kita semua tahun 70 ada di mana? Tahun 1970 ada di mana? Nih. Ya, ada di mana kamu? Itu mah umur bapak saya dong. Ayo, tahun 1970 ada di mana? Hah? Di rumah kos? Hah? Kan kita ngomongin tahun 1972, itu tahun kelahiran saya, betul? Ini ada tahun 1970. Pertanyaan saya, tahun 1970 kita ada di mana? Hah? Lau Mahfuz. Di mana? Kita ada di mana? Hah? Di mana? Kita ada di mana? Ada di mana kita? Hah? Kenapa? Oh, dah. Belum dipikirin atau belum kepikiran? Jadi. Belum? Jadi. Belum jadi. Pusing amat. Emang bener. Makanya jauh jangan pusing-pusing, betul? Ya gampang aja. Belum jadi. Kok di Lauh Mahfuz? Jadi. Perasaan di Lauh Mahfuz itu Quran nih. Tentang Quran. Rasa tafsir. Ya. Tahun 70 itu kita semua belum ada. Saya yang belum ada, apalagi kalian. Betul? Belum ada. Bayangin belum ada. Ya. Bahkan dalam surat Al-Insan disebutkan. Dalam surat Al-Insan ini kan tentang masalah ini ya. Itu surat Al-Baqarah. Nih, tentang ini nih. Surat Al-Baqarah ayat 28. Tuh, buka. Buka, cewek buka. Surat Al-Baqarah ayat 28. Ayo buka. Kaifa takfurun. Ya. Ayo. Ayo buka. Nep aja Nep. Udah lama nggak denger ngantip ngaji. Ayo. Ini udah ketemu Ustaz. Mana? Udah mulai? Parjim nih, parjim. Ayo, Baca sama ayatnya dong. Oh, Maya. Sama ayatnya nih. Mana tuh? Mana tuh mulai? Out nih. Nep, ayo, maaf. Kaifa takfuruna billahi kuntum Wa Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ayo ceweknya terjemahan. Ya, cewek terjemahan. Ya. Nah ya, yang kencang suaranya. Ya. Perempuan ayo. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu. Wah, coba semuanya fokus merenungkan nih. Terjemahan ini ya lumayan lah. Lumayan bener lah. Walaupun sebenarnya belum begitu bener, tapi lumayan bener. Coba kamu. Ya. Terjemahannya mau lagi. Ya, Pak. Ayo, terjemahannya. Jangan cepat-cepat, kenceng pelan bacanya. Lambat maksudnya. Supaya menjadi resapi, ayo. Cepetan semua. Kenceng bacanya perlahan. Ya, kenceng bacanya perlahan, ya. Kayak baca puisi. Ya, mulai.
aja. Tapi kenceng, pelan-pelan bacanya. Lambat. Santai, Oh, santai. santai. Baca puisi, baca puisi. Kepada Allah, dengan kamu tadi mengatur rawat yang menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu lalu menghidupkan kamu kepadanya kamu dihidupkan kembali. Ya, dengar ya. Kata-kata yang ingin saya garis bawahi di ayat itu apa? Amwat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Sampai situ. Itu terjemahannya. Bagaimana kamu bisa ingkar? Bagaimana kamu bisa kafir? Ya. Wa kuntum amwatan, padahal tadinya amwatan, kalian apa? Mati. Mati. Fa ahyaakum. Kemudian apa? Hidup. Allah hidup. Ngerti gak kata-kata yang saya sampaikan? Halo? Ngerti gak? Ngerti? Gimana tuh? Ngerti gimana? Halo? Ngerti gimana? Gimana? Dari sebelum lahir terus dilahirin terus dimatiin. Gimana? Ulang. Mulai? Belum lahir. Belum lahir? Iya. Belum lahir? Iya belum ada nih. Belum ada? Hidup. Belum hidup? Belum ada? Iya. Terus dihidupkan, dilahirkan sama orang tua. Hidupkan? Iya. Ya. Terus dimatiin. Terus? Cabut nih. Nyawanya? Iya. Terus pada hari terakhir dibangkitin lagi. Jadi, oke, itu bagus tuh. Jadi ayat ini kalau diterusin semuanya itu ngasih informasi kepada kita bahwa manusia itu ada siklus. Siklusnya ada 4. Ya, pertama mati, hidup, mati, hidup. Neng. Aduh, neng. Mati, hidup, mati, hidup. Itu siklusnya. Yang pertama apa? Mati. Terus apa? Hidup. Apalagi? Mati. Terus hidup. Wa kuntum amwatan. Padahal tadinya, kalau tadi itu udah lewat dong. Itu kan? Udah lewat tadinya. Berarti kita sekarang berada di fase yang berapa? Kedua. Lagi hidup. Kita di fase yang kedua. Ya? Nunggu fase ketiga sama keempat. Itu surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah, kasih tahu Allah itu, kita ketemu sama aku ya, kata Allah. Kamu berada sekarang dalam fase berapa? Kedua. Kamu harus mati dulu, nanti pas fase keempatnya akan berjumpa dengan summa ilaihi turja'un. Jadi fase keempat itu bertemu dengan Allah. Nah, yang jadi hal renungan buat kita di awalnya tadi, kaifa takfuruna billah. Wahai manusia, kenapa kalian sampai kufur kepada Allah? Wahai manusia, kenapa kalian sampai apa? Gak mau sholat. Wahai manusia, kenapa kalian sampai apa? Gak mau ngaji. Wahai manusia, kenapa kalian sampai gak mau ke masjid? Wahai manusia, kenapa kalian sampai gak mau baca Quran? Wahai manusia, kenapa kalian mengidolakan Blackpink, Seventeen? Siapa lagi? Lionel Messi kalau di olahraganya. Persib Bandung, Persija Jakarta, sampai ngebela-belain segala macamnya untuk apa? Melanggar perintah Allah. Kenapa selalu bisa begitu? Wa kuntum amwatan, padahal tadinya apa? Karena apa? Mati, belum ada. Iya. Ini kan tahun 70 kita belum ada ini. Belum. Ini Pak yang disebut apa? Wa kuntum amwatan, tadinya kalian apa? Tidak ada. Mata kita belum ada. Seluruh tubuh kita belum ada. Bahkan jangankan hidungnya, jangankan rambutnya, nama kita pun belum ada yang tahu. Itu kenapa? Lam yakun madhkur, surah Al-Insan. Ya, buka surah Al-Insan, buka. Surah Al-Insan. Gak mau. Itu ada satu lagi. Ayat pertama, surah Al-Insan yang pertama. Hal ata alal insani. Kata al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Nih. Juz 29. Surat ke-76 ya. Kalau Quran Madinah Surat ke-76 halaman ayat 1. 190.
597. Kata Allah, Kalau situ mah berapa nih? 292. Halaman 292. Di belakang juz 29 di akhir. Juz 29 akhir. Nah, baca nah yang kenceng nah. Suaranya yang bagus tapi kayak Hanif. baca. Kayak Hanif suaranya yang bagus. Boleh, baca. Dapat pahala. Coba. Allah. Artinya. Ayo, gantian baca artinya. Baterai. Ayo, gantian baca terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Paham nggak? Ayo sekali lagi. Itu coba, santai. Baca. Yasin. Sip. Banyak tarjim. 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 Yang pelan kayak baca puisi. Iya, biar ini. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Masya. Hal ata al insani hin. Apakah manusia itu berpikiran belum pernah datang sebuah waktu hin, saat dari rangkaian waktu. Kalau diterjemahin benar begitu. Lam yakun syai'an madhkura, yang pada saat itu si manusia lam yakun belum menjadi sesuatu madhkura yang bisa disebut. Ya, sudah amar itu sebutan. Madhkura. Sadari itu sebutan madhkura. Pada saat itu gimana? Belum disebut apa-apa. Jangan kita bicara nanti itu sebelum Nabi Adam. Jangan. Tahun 70 aja. Udah di mana kita? Kan belum ada. Belum disebut. Karena belum ada itu, belum ada namanya. Dekat, waktu yang dekat aja. Subhanallah. Nah, ini ya. Allah itu adalah apa tadi? Hayyun. Ya. Kaitannya dengan Rabb, Allah itu apa? Al-Muhyi, Al-Mumit. Jadi kalau misalnya disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, masukkan ke dalam otak kita, Allah itu yang telah menghidupkan saya. Betul? Allah yang telah menciptakan saya. Jadi kenapa kok lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu diminta untuk apa? Diulang-ulang. Agar apa? Agar menjadi pengetahuan buat kita. Ya, ketika itu jadi pengetahuan gimana? Akan menumbuhkan rasa. Akan menumbuhkan rasa. Itu penting di situ. Oke, ya. Sampai jam 12 malam ya. Ya. Ya, kan malam minggu nih. Sampai jam 12 malam ya. Yang ketiga, ini baru segini doang udah mantap. Yang ketiga ya, nih yang ketiga. Oke, yang ketiga sini ya. Allah itu apa? Ar-Raziq. Yang maha memberi rizki, yang maha memberi rizki. Pertanyaan saya, apa rizki manusia? Hasil. Apa? Hasil. Apa? Hasil. Apa?
Hasil. Hasil. Relasi. Rizki untuk manusia apa saja? Rizki untuk manusia yang Allah berikan untuk manusia apa saja? Makanan. Apa? Kemudian apa? Apa? Nasi. Nasi terus? Bakso. Bakso terus? Bubur. Coba dong yang bikin saya menarik dong. Yang Oksigen. Apa? Oksigen. Oksigen. Bisa berjalan, bisa melihat, Bisa berjalan. bisa menyentuh. Ini rizki dari Allah bisa berjalan. Ya, rizki. Oksigen satu tabung berapa? Yang satu berapa? Yang 1 liter. 700. Coba 400. Biasa dia habis belanja. Tahu. Tabung oksigen itu mahal banget. Tapi kita gimana? Menghirup dengan Bebas. menghirup dengan bebas sekali. Ini yang kena COVID sekarang tuh, kalau dia ada penyakit bawaan, itu harus apa? Respirator pakai apa namanya? Ventilator. Pompa, apa? Ventilator. Ventilator namanya. Ventilator. Yang itu langsung bisa Masuk ke memasukkan paru-paru. ke paru-paru, oksigen ke paru-paru. Coba bayangin. Ar-Razzaq. Apalagi? Yang itu dong, yang amazing dong. Sinar matahari, coba bayangin. Matahari itu rezeki dari Allah. Kalau manusia lebih dari berapa ya? 9 bulan, lebih dari 9 bulan enggak kena sinar matahari, apa yang terjadi? Apa? Bakteri-bakteri yang itu bakal nempel. Nasihat. Nggak sehat kayak gini. Orang ini lab, Lab, orang lab kurang lab. Bagus. analis. Tapi kalau dalam kajian fisika lain lagi. Kalau bumi nggak dapat sinar matahari selama berapa? 9 bulan itu kayak kutub. Dingin. Bumi kalau 9 bulan nggak kena sinar matahari itu kayak kutub. Ya minus berapa itu? Minus puluhan itu. Minus puluhan itu di kutub. Ya 9 bulan. Kan saya bilang kalau lebih gimana? Nggak ada makhluk yang mampu hidup dalam kondisi. Coba sekarang di kutub berapa sih makhluk yang bisa hidup sana? Buang satu. Betul? Betul? Itu sinar matahari kan? Sinar matahari yang luar biasa. Tapi kalau matahari terlalu dekat gimana? Waduh. Leleng. Kalau matahari terlalu dekat tuh, aduh, luar biasa. Nah, makanya ini Allah memberi rezeki berupa apa? Ada siang, ada malam, ada siang, ada malam. Coba kalau siang melulu, mungkin. Gak kebayang kan misalnya di film-film tuh sebuah planet matahari 2. Iya kan? Namanya itu menghayal ya. Di film, bayangin aja mataharinya ada 2. Mati. Itu secara logika ilmu pengetahuan tuh gak masuk akal. Ya, gak masuk akal. Kalau bulannya banyak ada. Kalau bulannya ada, banyak betul. Logis. Tapi kalau mataharinya sampai 2, wah. Satu aja udah kepanasan. Ya? Bukan makhluk hidupnya juga yang hancur, planetnya bisa hancur. Nih, Allah Maha Pemberi rezeki, subhanallah. Subhanallah. Maha Pemberi rezeki. Terus Maha Pemberi rezeki ini gimana coba? Kita kan tugas kita nih, sekali lagi tugas kita cuma nganterin makanan sampai ke mulut. Apa yang kita gunakan? Tangan, betul? Mulut, gigi, betul? Cuma itu doang. Tambahan yang Allah yang Allah anugerahkan kepada kita apa? Lidah. Ya, lidah. Tahu lidah? Tahu lidah? Tahu nggak? Lidah luar biasa. Ya, tahu nggak itu apa namanya? Kambing makan rumput. Kambing makan rumput. Nah, rumput yang dimakan kambing kita makan, gimana rasanya? Nggak enak. Pahit. Coba ini
kalau udah pahit. Oh, pernah makan rumput ya? Karena dulu saya disuruh sama guru saya. Dulu makan rumput pahit itu, pahit. Ya. Nah, justru di sinilah di satu sisi Allah memberikan anugerah kepada kita. Lidah kita itu terdiri dari apa? Wah, saraf-saraf yang bisa mendeteksi rasa. Tapi di sisi lain Allah tidak menganugerahkan itu ke kambing. Betul? Tidak dianugerahkan. Coba kalau dianugerahkan begitu. Bisa milih. Milih dah. Maunya daging. Kambingnya nggak diurus. Bukan kambing kagak ada. Saya kan. Harganya mahal man, makanya padang mulu. Kambing mahal mas. 6 juta. Ya, coba. Coba kita pikirin coba. Bisa saingan rumput. Itu yang namanya ular. Coba lidahnya. Punya lidah kan ular? Iya. Ya. Terus fungsinya kemampuannya sama dengan kita kan? Enggak sama. Coba kalau kemampuannya sama dengan kita bisa merasa. Rebutan. Bukan rebutan dia. Coba. Ya Allah. Subhanallah. Ya. Allah itu betul-betul menjadikan seluruh alam ini makanan segala untuk kita, untuk manusia, karena kita khalifah. Maka diberi segala macam, tapi jangan sampai kita sombong. Ya. Wah, lidah kita hebat nih, bisa gitu. Tapi lidah hewan yang lain gimana? Itu lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Kita punya telinga segala macam. Ada ternyata binatang yang mampu menangkap suara yang frekuensi itu lebih rendah. Ada. Ya. Anjing mah tinggi. Tinggi. Itu apa namanya? Semut. Jarak berapa itu kedengeran. Tapi kita juga nggak bisa terima itu yang namanya apa namanya? Frekuensi suara yang terlalu tinggi. Bisa pecah itu telinga kita. Tapi kalau anjing itu bisa menang. Ya. Itu rezeki dari Allah. Tahu belatung nggak? Tahu belatung nggak? Bersyukur ya ada belatung. Allah menciptakan belatung. Itu rezeki buat kita. Bukan maksudnya harus dimakan belatung itu. Ya, makanya jangan sampai kita salah mikir. Rezeki itu apa? Harus sesuatu yang kita makan. Salah. Ya, itu keberadaan belatung, subhanallah, manfaatnya luar biasa. Coba kalau ada belatung, bangkai ayam, betul? Bekas makanan kita tidak terurai. Allah menciptakan apa? Makhluk hidup pengurai. Itu rezeki buat kita. Itu yang namanya jenazah itu kalau nggak ada belatung gimana? Ya Allah, wah numpuk. Itu satu sisi rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Itu rezeki yang tidak terduga. Ya, rezeki yang tidak terduga. Kemudian apalagi yang nggak kelihatan? Apalagi yang nggak kelihatan? Apalagi yang nggak kelihatan? Contohnya apa? Jantung kita nggak kelihatan. Ya enggak? Nggak kelihatan. Tiba-tiba lemes saja. Baru kita merasa, oh iya, Allah udah ngasih jantung ke kita. Betul? Racun. Betul? Tiba-tiba lemes. Ketika sehat mah gimana? Ketika sehat, wah, pokoknya wah. Udah kena penyakit mah gimana? Gak bisa ngapa-ngapain. Ya, coba peran jantung untuk kita. Seolah-olah yang dirawat gimana? Buka dulu, tangan, kaki, rambut dirawat. Ya, tapi makan gimana? Sembarangan. Pola hidup sembarangan. Yang kenapa? Organ dalam. Ini rezeki dari Allah yang luar biasa. Harus. Maha pemberi rezeki. Maha pemberi. Nggak ada di dunia ini yang namanya makhluk hidup yang nggak ada makanannya. Nggak ada. Allah menciptakan dalam ilmu biologi. Ada apa? Mata rantai makanan. Itu? Mata rantai makanan. Ya.
Kalau diurut-urut ada pemangsa nomor 1. Dia paling tinggi tuh. Karimah betul? Ya begitu. Itu apa mentoknya ilmu biologi begitu. Padahal apa? Di atas harimau itu ada lagi apa? Belatung. Tuh. Coba kalau nggak ada belatung, repot itu. Ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul memberikan rezeki kepada kita, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada. Bahkan burung yang coba bayangkan, burung yang gimana sih? Agim pernah memberikan contoh misalnya antara nyamuk dengan cicak. Nyamuk bisa terbang, ya. Cicak nggak bisa terbang, tapi gimana tuh? Allah memberikan insting kepada si cicak untuk bisa makan nyamuk. Itu diatur. Jadi nggak ada ceritanya cicak itu kelaparan, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Yang kedengaran terjadi kelaparan apa? Ya manusia. Karena saking serakahnya di situ, bukan berarti Allah tidak memberikan rezeki, serakahnya manusia. Tuh, Ar-Razzaq. Dari sini coba kita renungkan. Kita renungkan bersama-sama. Kita renungkan bersama-sama. Darah kita, aduh ya Allah. Darah kita. Kalau fungsi darah kita apa? Ternyata fungsi darah kita itu mengantarkan makanan. Di antaranya mengantarkan makanan yang kita makan. Kita kan cuma makannya doang, nggak mikir yang penting enak, nggak mikir bagaimana cara makanan itu sampai ke otak, ke mata, ke jantung, nggak mikir. Allah yang mengatur itu semua. Berarti peralatannya itu rezeki buat kita, ya, rezeki buat kita. Coba kalau kita udah kena ginjal, gimana? Kalau penyakit ginjal udah kena, gimana? Kan akhirnya kita cuci darah pakai alat. Gimana? Mahalnya luar biasa. Saya tahu kenapa ibu saya begitu. Kasihan sekali. Banyak renungan yang saya, ya Allah. Itu manusia tuh. Sampai sedemikian berusaha pengen hidup gara-gara satu organ apa? Ginjal rusak. Jadi rezeki Allah tuh nggak terbatas. Jangan hanya dibayar pisang, rambutan, jangan kopi, jangan begitu. Jangan hanya itu maksudnya. Luas rezeki Allah itu. Makanya Allah apa? Maha pemberi rezeki. Maha pemberi rezeki. Tuh. Yang keempat, keempat aja takut pada ngantuk nih. Apa? Al-Mudabbir kulla syai'in. Al-Mudabbir kulla syai'in. Apa Al-Mudabbir? Apa Al-Mudabbir? Dan tahu Al-Mudabbir yang maha mengatur. Yang maha mengatur. Allah menciptakan kaki kanan sama kaki kiri, betul? Nggak cuma menciptakan, tapi apa? Membuat pengaturan. Coba kalau aturannya jalan begini, pocong dong, betul? Ketawa lagi. Indah sekali kan, coba lihat. Wah, gitu. Jalan kanan, betul? Jalan kuda yang 4 kaki gimana coba? Enggak, normal enggak. Iya kan, 4 kaki itu ya, betul? Bisa serasi kan? Itulah Allah mengatur. Ya, kepiting berapa kaki? 6 kaki, ya Allah. Itu ngaturnya, koordinasi kaki, betul? Ya, apalagi kelambang, lebih lagi tuh. Masya Allah. Ya Allah, Al-Mudabbir kulli syai'. Ya, betapa Allah mengatur kita. Aduh ya Allah, subhanallah. Nih, kita diciptakan apa nih? Allah menciptakan kita apa nih? Apa fungsinya? Aduh. Ngepil ini.
Jadi Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Emang kita doang yang dapat kuku? Ayam dapat kuku, betul? Betul? Betul, kita beda-beda. Nah itulah Allah mengatur. Ya, Allah mengatur. Ada bebek, tau bebek? Begitu kan bentuknya. Allah maha mengatur. Ya, sayang aja tuh orang yang nggak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah apa? Mengeluarkan teori apa? Evolusi. Siapa? Charles Darwin. Yang dari teori evolusinya itu apa? Berkesimpulan manusia moyangnya ke kerak. Nggak ada ilmu dia. Nggak ada ilmu dari Allah. Jadi kepalanya ada iblis. Iya benar. Bisa berubah sama Gitu. Itu luar biasa. Sampai hari ini teori si Darwin ini sama sekali tidak terbukti. Harusnya yang namanya monyet itu udah nggak ada. Sampai sekarang sama kita gimana? Masih gandengan tangan ya di sono di kandungan. Ya, betul. Ini betul dari segi banyak struktur tubuhnya yang sama, tapi apakah betul-betul sama? Allah menyebutkan apa? Kera ini dalam Al-Quran disebutkan kirodah yang berbeda dengan manusia, berbeda, jauh berbeda, nggak sama antara manusia dengan kera. Adam ada sendiri, kera ada sendiri. Itu Al-Quran yang menjelaskan kepada kita. Nah makanya inilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu apa? Surat cinta dari Allah. Kata Allah, kamu tuh makhluk kesayanganku. Kalian itu adalah apa? Makhluk yang diberikan amanah. Ya, bukan asalnya dari kerah, bukan. Tuh, Al-Mudabbir kullah. Terus gimana? Apa lagi? Ginjal coba. Aduh ya Allah. Kalau dalam mobil dan motor ginjal sama apa? Tidak. Rantai gigi. Ginjal. Bukan. Maka apa namanya saringan udara. Nah, apa? Filter. Filter itu. Sebab ginjal itu apa? Memfilter segala macam kotoran. Kan ginjal itu salah satu organ yang dilewatin sama darah. Betul. Dari kotoran itu apa? Keluar air seni. Wah, ini belajar biologinya harus di ini dong. Dalam lagi supaya betapa kalau kita mempelajari biologi, ya, sungguh sesuatu yang sangat menakjubkan bagaimana Allah mengatur. Bagaimana Allah mengatur. Ada gak mata yang ada di samping begini? Ada gak? Ada kan? Kayak ayam. Betul? Betul gak? Ayam. Kita matanya gimana? Di depan kan? Terus mata kita pindah ke sini. Kita linglung pasti. Betul gak? Coba aja kalau mau cari operasi. Pindahin ke sini nih, ke pinggir sini. Gimana? Nggak bisa jalan. Linglung. Tapi lihat burung, betul? Ayam linglung nggak? Kagak. Lihat ke depan aja. Bahkan kan nggak semua burung matanya di pinggir. Ada juga yang persis seperti kita, seperti burung hantu kan kayak kita begini. Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Luar biasa Allah. Nah ini ya Al-Mudabbir itu yang jauh-jauh tadi ya. Mengenai kaki, gerakan tangan, gerakan kaki, telinga, ya. Kenapa hidung punya lubang ke bawah, ke atas ya. Nah itu Hujan masuk dong. hujan apa? Penampungan dari hujan. Ada nih gigi, ada gigi susu. Kenapa ada gigi susu?
Itu kan pengaturan yang sangat luar biasa di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, ini sebagai ini ya, semacam beberapa materi yang saya perbaiki. Saya sebenarnya sudah menyiapkan materi ya, khusus malam ini, tapi karena campur lagi ya, saya harus memodifikasi cepat materi seperti apa. Oke, baik. Sekarang kita buka pertanyaan. Silahkan, ada yang mau tanya? Silahkan. Ya baik teman-teman, di salah satu tema Ma'rifatullah ini tadinya kita mau coba membahas 3 materi sekaligus. Ini baru tauhid rububiyah, masuk pada tauhid rububiyah. Jadi ada lagi tauhid uluhiyah, ya. Terus nanti lagi ada tauhid asma wa sifat. Ada lagi. Mungkin nanti untuk kita akan perdalam lagi di lain waktu khusus ya. Jadi nanti berarti kita khusus untuk gabungan ya. Sabtu malam minggu mungkin 2 minggu sekali. Ya, bagusnya sih ya. Antara yang lama sama yang baru itu sama. Jadi ada pengajian umum ya. Ada yang khusus yang udah lama. Itu materi kan kita teruskan. Harus kita pendalaman, kita keluar. Nanti kalau saya teruskan materi teman-teman ya, kemarin yang teman-teman terima, teman-teman yang belakang belum terima. Jadi tidak connect. Enggak apa-apa. Ya, Kita jadi ya. nanti kita ada Nanti atur lagi lah. Betul. memang rencananya, saya juga rencana kalau bisa kita kalau ada di pemuda versi itu artinya seminggu 3 kali. Jadi yang waktu kemarin tuh ya kakak ya, hari Sabtu, hari Minggu, terus hari apa lagi? Rabu. Nanti mengenai format segala macamnya, Ya, itu saya lagi. mau ngobrol sama Kang Mas. Apa itu? Baru nanti kita kita bicarakan dengan teman-teman. Ya. Ya, karena kita juga pengen mengkader ya. Ini pemudi-pemudinya karena sudah ada ya. Apa enggak kita berdayakan ya. Ya kayak Mbak Tri, ada Mbak Naya, ada Mbak Naura, ya, ada Pia. Pertanyaan juga sekarang bebas aja, nggak usah. Baik, usah ini. kita langsung masuk kepada pertanyaan ya. Ini ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah, jangan hanya mengenal pacar kita. Ya, yang punya pacar jangan hanya mengenal pacar saja. Ya, bagaimana cara kita bisa mengenal Allah sehingga hidup kita lebih bermakna lagi. Jangan hanya sekedar kita menjalani hidup, ya jalanin aja ngalir, nggak seperti itu. Allah menciptakan kita, hidup kita bukan untuk mengalir aja, bukan kayak air gitu. Ntar ada ini kita ngikut ke sini, ada ini ngikut ke sini, enggak. Tapi Allah sudah memberikan konsep hidup kita itu seperti apa. Makanya kita harus mengenal Allah. Ya, jangan mengalir, tapi kita harus benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Baik, silakan teman-teman dibuka pertanyaan biar nggak ngalir aja. Silakan. Sekolah di mana? Sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Mbak Safa di mana Mbak Safa? Nggak apa, saya nanya. Mbak Safa Al Jihad ya? Hah? Oh mau SMA. Oh, baru lulus SMP maksudnya. Ya, belum sekolah. Terus yang itu? Naik kelas berapa? Di mana? Sekolah di mana? Dulu udah kelas 8 sekarang. Naik kelas 8. Ya. Ya. Terus? Oh, belum dapat juga. Udah masuk belum? Oh ya Nindo, bagus. Berarti kelas 11 ya? Kelas 10 sorry. Terus
Kelas 3 SMA. Global. Global. Terus Jurusan apa? Jurusan apa? kelas berapa? Kelas mulai kelas 9. Kelas 9. Terus ikut SMA 13, kelas 3, kelas 12 maksudnya ya. Teman, kelas 12 itu semua ya. Man, kelas berapa, Man? Kelas 7 kan. Ya baik, ya silakan yang mau bertanya. Santai ya santai. Sam, silakan Sam. Cin, Ramli, ya silakan. Tanya. Bebas bebas. Ustaz, Enggak, kan kita kan nggak belajar tasawuf gitu kan ya. kenapa enggak? Soalnya kan prinsip kalau dikasih sudah dapat ilmu. Kata siapa? Ada Oh, tasawuf. ada. Ya soalnya kan di dalam tasawuf kan dalam makomat ya dalam tingkatan itu ada yang namanya marifat ya. Marifat dulu. Nah setelah marifat ada. Jadi itu bukan marifat. Iya. Maksudnya tingkatan yang terakhir itu dalam tasawuf apa? Mantap. Saya bukan tidak bisa menjelaskan ilmu tasawuf, bukan. Tapi memang mengajarkan tasawuf tanpa mengajarkan akidah terlebih dahulu itu berbahaya, sangat berbahaya. Sebagaimana ketika kita mengajarkan hal yang gaib tanpa kekuatan iman itu berbahaya. Ya, coba nih, kita di medsos di banjir dengan informasi. Ini tasawuf masih belum banyak di medsos, masih belum banyak tahu. Tapi yang banyak itu apa? Hal-hal yang gaib. Pocong lah, genderuwo lah, segala macam. Kita tahu itu semua apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Tidak ada. Itu hanya akan madorot. Madorotnya apa? Takut. Tempat gelap takut, ke tempat masjid yang gelap takut, segala macam takut. Ya, padahal kalau kita mengkaji hal yang gaib itu bukan dari segi jin itu siapanya, kemampuannya bagaimana, jangan ke situ dulu. Tapi penguasa jin itu kemampuannya kayak gimana? Siapa penguasa jin? Allah. Jadi kalau kita udah tahu penguasa jin, kalau kita udah mengenal sang penguasa jin, akhirnya gimana? Ngapain gue tahu tentang jin nih? Gak penting banget. Betul gak? Iya. Jadi gak penting. Lah kita tahu duluan tentang jinnya, seolah-olah jinnya hebat. Padahal kehebatan jin itu gak ada apa-apanya di hadapan. Gak ada apa-apa. Maksudnya kemarin saya menangani seorang yang dia merasa sering kerasukan, merasa sering kesurupan. Akhirnya dia belajar sendiri. Apa? Nyari belajar sendiri itu jin apa? Ustaz, kalau jin korin itu apa sih? Kemampuannya. Ustaz, kalau jin itu apa sih? Terus itu bisa ya Pak Ustaz dikalahkan sama daun bidara? Kan ada ya? Itu ada tuh cerita-cerita begitu. Ada nggak? Ada. Tapi itu masih seupil. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih saya kasih contoh. Ini di pengajian di sini sudah sering saya sampaikan. Ya, sudah sering. Contoh, kita mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Jin nggak bisa makan itu. Kita mau tidur, gimana? Zikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jin nggak bisa tidur sama kita. Kalau kita tidur, kalau kita tidur nggak baca doa, ya ingat ya, yang nemenin kita itu biasanya pahlawan jenis dari jin. Kalau yang cewek berarti jinnya cowok. Tuh maksud. Kalau cowok berarti apa? Jinnya cewek.
ilmu tuh, tapi saya sebenarnya nggak mau ngasih, karena sudah ada kejadian seseorang ya diperlakukan karena saking jauhnya dari agama, saking jauhnya, bahkan zikir aja enggak, karena terjadi gangguan. Tapi ketika dia ditanamkan akidahnya, ini belum disuruh apa, baru ditanamkan akidah. Oh yang kuat itu adalah Allah, gimana? Minggir semua tuh jin setan itu. Begitu juga tasawuf. Ya, tasawuf. Sebab tasawuf itu kan kesana itu ngomongin tentang tingkat keimanan. Tingkat keimanan seseorang. Jadi kalau kita belajar tasawuf tanpa mau menjalani apa yang dipelajari itu bahaya. Itu nanti larinya ke filsafat malah. Jadi tasawuf yang dipelajari hanya dengan akal pikiran itu nanti larinya kemana? Ke filsafat. Itu lebih menyimpang lagi kan? Kita mempelajari tasawuf, tapi tasawuf mana yang sesuai syariat, tasawuf mana yang sudah menyimpang dari syariat. Iya, soalnya kan kalau Rasul dulu nggak pernah ngajarin namanya istilah tasawuf kan Ustaz ya. Dan Soalnya kayak karena katanya khawatir batasan zuhud dan ubudiyahnya itu nggak ada gitu. ya itu kan begini, dimulai bibit tasawuf itu dimulai dari ungkapan beberapa orang, bahkan di kalangan sahabat pada saat itu. Ada seorang sahabat yang gimana? Satu hari mampu menghatamkan Al-Quran. Satu hari tuh menghatamkan Al-Quran tuh. Kedua, ada seorang sahabat yang setelah saum Ramadan gimana? Saum lagi sebulan. Artinya apa? Saya kuat kok, bahkan sepanjang tahun pun saya kuat saum. Ketiga, ada seorang sahabat gimana?